Ya, kembali lagi di Astalk ya, Abil Sheryl Talking. Jadi udah lama kita nggak bikin video YouTube. Udah berapa lama ya? Lama sekali. Udah lama banget. Dan kita mungkin bakal bikin videonya mungkin bakal cuma kayak gini-gini aja, ngebahas atau berkomentar tentang hal-hal yang terjadi belakangan ini yang kita lihat di media. Jadi yang hari ini kita bahas apa ya? Sesuai judul aja ya. Kita bahas ini dulu ya, mamanya Gayung dulu ya. Mamanya Gayung ya. Kita bahas mamanya Gayung nih. Kalau perkaranya si Gayung kita udah tahu kan, maksudnya perkaranya Gayung dan almarhumah Laura kita udah tahu gitu. Tapi kalau masalah yang mamanya Gayung nih agak nyeleneh nih. Yang kamu dengar dulu apa coba? Yang dari mamanya Gayung yang ada di YouTube atau di TikTok yang kamu lihat, yang kontroversi gitu, yang bikin gitu, rasa ingin mencabik-cabik gitu. Kayak dia tuh ngomong kayak gitu seolah-olah dia bukan menjadi seorang orang tua. Iya. Kalau misalnya nih ya, dia kan ada nih ngomong nih, emaknya Gayung kan bilang kalau udah tahu kata dokter 1001. Kemungkinannya 1000 banding 1. Gitu yang bakal berhasil dalam operasi itu. Kok dilakukan? Terus ngapain harus dilakukan? Ya kita sebagai orang tua apalagi yang harus dilakukan selain berdoa dan berusaha. Ikhtiar. Ya kan? Even perbandingannya 1000 banding 1 itu harus dicoba. Tapi kan kita nggak tahu, siapa tahu anak kita menjadi 1 di antara 1000 gitu loh. 1 dibanding 1000 itu satunya kita yang dapat gitu maksudnya. Jadi kan ada katanya nih ya, satu fakta yang bilang kalau si Gayung ini nelfon Keanu, dan di sebuah video yang sama kita gitu, kalau Keanu nggak diceritain di situ, padahal sebelum orang tuanya si L ini ditelepon, dikabarin Keanu dulu kan, dan ditelepon sama si Gayung. Dia bilang tapi jangan bilang siapa-siapa. Logikanya nih ya, kalau orang kecelakaan, mau itu kecelakaan luka ringan atau luka berat sekalipun, wajib banget kita sebagai nih temennya atau kita yang bikin orang celaka kan harus yang dihubungin dulu ya keluarganya ya. Kenapa harus bilang jangan bilang siapa-siapa? Berarti kan kita nih sebagai orang awam yang suka suuzon nih ya, sedang manusia kan tempatnya suuzon, denger cerita kayak gitu kan jadinya kayak ini ada apa nih, kenapa harus ditutup-tutupin, apa yang harus disembunyikan gitu sampai harus begitu gitu ngomongnya. Sedangkan kan orang tua tuh wajib tahu, apalagi setelah kemarin gitu kita tahu bahwa si El nih lumpuh kan gitu. Oke lah, itu maksudnya kejadian yang lalunya lah. Kalau yang masalah mamanya ini aku mau kritik lagi tuh, komentarin lagi tuh soal ini yang dia bilang kalau ini bener meninggalnya almarhumah ini karena lumpuh, kenapa nih nggak di visum dulu, kenapa langsung dikremasi gitu ya, dan bla 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 bla. Hei ibu lontong sayur ya, itu jelas ya almarhumah meninggal itu penyebab awalnya karena kelumpuhan. Nah kelumpuhan itu obat-obatannya itu percaya sama saya efek sampingnya juga keras. Nah berimbas pada mungkin asam lambung, mungkin lambung dan lain-lain di dalam tubuhnya Laura, dan juga bisa meninggal itu karena si kelumpuhannya tulang belakang dan sumsum ya, kalau nggak salah ya. Apapun itu kritik kalau salah. Nah pokoknya karena kelumpuhan itu bisa juga menyebabkan meninggal. Kenapa langsung dikremasi? Menurut aku ya karena keluarga pengen Laura cepet tenang dengan cara mereka, dengan agama mereka gitu kan. Ya kenapa nggak perlu visum? Ya jelas gitu loh sakit itu kenapa, dan meninggal itu jelas gitu loh. Bayangin dampaknya mental dia gimana. Mental teman-teman ya, aku penderita penyakit mental. Mental itu ketika udah kena itu bisa menimbulkan penyakit yang lebih parah, macam-macam penyakit yang muncul. Jadi jangan menyepelekan penyakit mental kayak Laura kalau kalian lihat di tempat dia udah kelihatan banget depresi dan udah anxiety, udah banyak lah ketakutan dari dia, makanya dia jauh tuh banyak yang nggak nyambung dan lain-lain. Jadi ya mamanya Gayung, kalau nggak tahu apa-apa. Mau lanjutin yang tadi ya cerita itu. Sumpah bagian itu memang kesel banget. Jadi waktu yang mau bilang kalau
misalnya dengan ceritanya tuh loh yang kalau nih kita tahu dia meninggal nih, tapi kenapa langsung dikremasi katanya gitu? Kenapa nggak disuruh kita ini dulu, kita periksa dulu, pemeriksaan ulang? Ngapain harus kayak gitu? Lontong. Jelas nih ya. Aduh, gimana ceritanya sih? Kita nih bukan siapa-siapanya Laura nih ya. Kita aja yang bukan siapa-siapanya Laura nggak tega gitu ngelihat si Laura ini udah sakit, sakit semuanya nih, udah sakit fisik dan mental, batin, udah semuanya udah sakit nih ya. Terus dia meninggal, terus lu suruh periksa ulang, otomatis kan ya kayak gitu kan di black ya gitu. Terus lu mau bikin anak orang makin sakit, udah hidupnya sakit terus meninggalnya sakit, tega banget ibunya. Jangan kayak gitu Bu. Terus aku mau komentarin yang di video paling akhir nih ya, sebelum dia mengangkat tas Gucci-nya itu terus pergi. Dia sempat bahas kayak gini, emang ada bukti rekamannya kalau dia minta dikremasi? Kesel, emosi deh. Ya kalau masalah mengebumikannya itu terserah urusan keluarga. Iya. Itu urusan keluarga, bukan urusan Anda, karena itu bukan keluarga Anda. Anda jangan ngomong jawab. Tolol, apalagi ya. Si Gayung dapat cuma berapa? 4,5 tahun dan itu dia masih banding. Ibu, semoga keluarga ibu selalu sehat selalu. Tidak ada satu kekurangan pun di dalam kehidupan ibu dan anak-anak ibu dan keluarga ibu. Betul. Saya sebagai yang bukan siapa-siapa, penonton, sebagai penonton, saya cuman pengen nasihatin ibu, banyakin istighfar Bu. Terus walaupun ibu bilang ibu udah berkata-kata dengan yang dipikirin supaya nggak bikin orang sakit hati, tapi walaupun dari ibu pikirin dengan sangat hati-hati, tapi banyak banget kata-kata yang ibu keluarin yang bikin orang sakit hati. Saya aja yang bukan siapa-siapanya sakit hati Bu, gimana keluarganya si El? Coba Bu, pikirin deh. Paling sakit hati tuh yang paling video terakhir yang dia mau pulang udah bawa tas itu, bilang emang ada, sambil ketawa. Coba bayangin kayak kayak apa gitu ya. Emang ada rekamannya kalau dia minta dikremasi kalau sudah meninggal katanya. Ya udahlah ya Bu ya. Terus nasihat dari saya begini Bu ya, ingat, kita sayang sama anak boleh, tapi membenarkan hal yang salah dari anak itu nggak boleh. Kalau anak salah jangan didukung. Kalau anaknya benar, bela. Kalau anak salah jangan dibela. Salah ya salah, bener ya bener. Kalau salah udah jangan dibenerin ya. Udah sampai sini aja dulu Bu.